Setelah keluar dari kediaman Eric Ling, Laurie Jiang langsung memberitahukan kabar ini pada Brian Ma mereka. Mendengar Eric Ling akan pergi menghadiri jamuan, tidak sampai setengah hari, Brian Ma, Fuad Jiang dan Japri Tang mereka langsung berdatangan. Bahkan Andy Qin dan Cody Yao juga datang kemari. Rumah gaya si Heyuan yang awalnya sangat sunyi hening, seketika menjadi ramai, suasana juga mengalami perubahan. Semua orang mencari Eric Ling hanya karena satu hal, Tuan Ling, Anda tidak boleh pergi ke paviliun Gading Gunung Timah. Jika pergi, sama dengan cari mati. Kami tidak bisa tanpa kamu. Situasi seperti ini mengagetkan Eric Ling, kalian ini sedang apa? Begitu tidak punya keyakinan padaku. Eric Ling memelototi Laurie Jiang. Semuanya karena gadis ini yang membeberkan kabar, kalau tidak, juga tidak akan ramai seperti ini. Laurie Jiang menundukkan kepala, tidak berani melihat tatapan Eric Ling. Dalam hati dia berpikir, bukankah aku berpikir demi kebaikan Anda malah tidak hargai kebaikan hati saya. Tentu saja, Laurie Jiang tidak berani mengucapkannya. Semua orang saling bertatapan, pada akhirnya Fuad Jiang yang berkata lebih dulu, Tuan Ling, bukannya kami yang tidak punya keyakinan pada Anda, tetapi acara jamuan keluarga Qin kali ini terlalu keji. Jika mereka menetapkan lokasi jamuan di villa keluarga Qin atau kediaman Raja Zonghai, kami tidak akan larang Tuan pergi. Tetapi paviliun Gading Gunung Timah tidak boleh pergi. Eric Ling duduk di tempatnya dan berkata tak berdaya, untung rugi dan bahayanya, sudah Laurie Jiang bicarakan padaku sebelumnya. Kalian tidak perlu ulangi lagi. Brian Ma berkata, Laurie Jiang hanya katakan satu sisi saja, sisi kedua yang lebih berbahaya belum dia katakan. Eric Ling berkata, kalau begitu kamu katakan saja. Brian Ma berkata, 3 hari lagi adalah pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah yang diadakan sekali setiap 3 tahun. Seluruh praktisi hebat dari dunia ilmu bela diri kota Zonghai akan menghadirinya. Tak terhitung banyaknya praktisi hebat akan mencari segala cara untuk menonjolkan diri di hari itu. Keluarga Qin mengadakan acara jamuan adalah alasan palsu, mereka ingin mengundang Anda mengikuti pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah. Eric Ling semakin penasaran, pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah, menarik. Brian Ma bergeleng, Anda tidak tahu akan bahaya di dalamnya. Keluarga Qin ingin manfaatkan seluruh dunia ilmu bela diri kota Zonghai untuk bunuh Anda, membuat Anda menjadi musuh publik dalam dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Meski Tuan bertalenta tinggi, juga tidak akan bisa bertahan hidup. Bagus, bagus sekali. Keluarga Qin memang punya sedikit kehebatan, lebih hebat dari yang aku bayangkan. Eric Ling bersemangat, di wajahnya terdapat senyuman gairah yang tak terucap. Brian Ma semakin bingung, Tuan, apa maksud Anda? Eric Ling berkata, tadi kamu sudah katakan, 3 hari lagi adalah pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah yang diadakan sekali setiap 3 tahun. Tak terhitung banyaknya praktisi hebat dari dunia ilmu bela diri kota Zonghai pun ingin menonjolkan diri pada acara kali ini. Keluarga Qin ingin manfaatkan acara kali ini untuk ambil nyawaku. Tetapi aku juga ingin manfaatkan acara kali ini untuk membesarkan namaku. Semua orang menatap Eric Ling seperti sedang melihat monster. Gila, orang ini sudah gila. Menghadapi situasi hidup maut seperti ini, orang lain tidak sabar ingin bersembunyi. Namun Eric Ling malah merasa ini adalah sebuah kesempatan, serta ingin membesarkan namanya. Fuad Jiang bergumam, Tuan, Anda tidak sedang bercanda dengan kami kan? Eric Ling berkata, aku Tuan Ling meski sedikit ternama di kota Zonghai, tetapi juga hanya di antara keluarga kelas atas dan dunia bisnis kota Zonghai. Di dunia ilmu bela diri kota Zonghai, takutnya tidak ada seberapa banyak orang yang tahu akan nama Tuan Ling kan. Brian Ma berterus terang, benar. Dunia ilmu bela diri barulah puncak dari kota Zonghai. Raja Zonghai dulunya juga berawal dari dunia ilmu bela diri, kemudian dia menjadi sang raja dan memimpin seluruh kota Zonghai. Dalam dunia ilmu bela diri kota Zonghai pun tersembunyi akan banyak praktisi hebat. Orang yang kekuatannya berada sedikit di bawah Charles Ye juga tidak sedikit.
Di antaranya yang paling tersohor adalah Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju. Mereka yang berada di puncak rantai makanan, tentu tidak memandang Tuan Ling ke dalam mata. Eric Ling berkata, inilah dia. 3 hari lagi, mungkin di dunia ilmu bela diri kota Zonghai akan ada tempat aku Eric Ling. Semua orang membelalak kaget, menatap Eric Ling seperti sedang melihat orang gila. Cody Yao berkata, Tahun, Anda ingin ciptakan sebidang tempat di dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Saya tidak salah dengar. Eric Ling juga tidak peduli, tidak bisakah? Cody Yao berkata, maafkan saya berterus terang, dunia ilmu bela diri kota Zonghai berbeda dengan dunia tinju bawah tanah kota Zonghai. Keluarga Song menguasai dunia tinju selama bertahun-tahun, sepertinya tampak hebat, tetapi keluarga Song bahkan belum memasuki dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Bahkan nenek si sang master ilmu bela diri juga tidak termasuk hebat di dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Hanya keluarga Qin yang mengandalkan Raja Zonghai, barulah punya sedikit kedudukan di dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Dunia ilmu bela diri tidak sama dengan lingkaran hidup masyarakat biasanya. Menurutku lebih baik Tuan jangan memikirkan yang terlalu tinggi. Begitu memasuki dunia persilatan, dalam bagaikan lautan. Dunia ilmu bela diri adalah sebuah dunia persilatan, tidak ada begitu banyak hukum dan aturan. Andy Qin berkata, benar kata Cody Yao, dunia ilmu bela diri tidak sama dengan lingkaran hidup masyarakat biasanya. Tenaga luar barulah standar pemula dalam dunia ilmu bela diri. Jika tidak ada kekuatan tingkatan tenaga luar level tengah atau akhir, bahkan tidak bisa masuk ke dalam dunia ilmu bela diri. Meski praktisi tingkatan tenaga luar level puncak, juga tidak dapat merajalela. Selain itu, pertarungan hidup dan mati adalah hal wajar dalam dunia ilmu bela diri. Tuan harus pikirkan dengan baik. Eric Ling tertawa, aku pun sudah suruh Lauri Jiang sampaikan kabarnya. Ingin tarik kembali juga sudah tidak bisa. Lauri Jiang berkata, sementara sudah saya tahan, belum menjawab keluarga Qin. Sialan, Lauri Jiang, kamu. Eric Ling langsung mengejar Lauri Jiang, ingin beraksi. Jangan, ini adalah maksud dari semuanya. Jangan salahkan saya. Lauri Jiang langsung lari ke belakang Brian Ma, cepat tolong aku. Brian Ma menghadang di depan Eric Ling dan membungkuk, Tuan, ini adalah maksud dariku. Mohon Tuan ampuni, kami semua tidak ingin Tuan Ling terjun ke dunia ilmu bela diri kota Zonghai, terlebih lagi tidak ingin Tuan terkena bahaya karenanya. Eric Ling melambaikan tangan, dia menepuk pundak Brian Ma, kamu berpandangan pendek. Brian Ma berkata, mohon pencerahan Tuan. Eric Ling berkata, kamu juga sudah lama ikuti aku, jika aku hanya Tuan Ling, hal yang bisa aku bawakan untuk kalian pun sangat terbatas. Hanya dengan berdiri mapan di dunia ilmu bela diri kota Zonghai, barulah aku dapat membawa keluarga Tang dan keluarga Ma berjalan lebih jauh. Sudah, masalah ini sampai di sini saja. Eric Ling melambaikan tangan, karena kalian semua sudah datang, makan siang dulu baru pergi. Aku juga sangat rindu kalian. Saya siapkan makan siangnya. Lauri Jiang menyerbu keluar dari ruangan, seperti takut akan diincar oleh Eric Ling. Di meja makan, semua orang minum sambil mengobrol asyik. Sudah 2 bulan lebih tidak menemui Eric Ling, mereka semua merasa sangat akrab. Sekarang Eric Ling juga tidak memakai masker lagi. Setelah pemeliharaan selama 2 bulan, penampilan luar Eric Ling yang kurus kerempeng sudah mendapat pemulihan yang sangat besar. Namun masih terlihat sangat kurus, tetapi sudah tidak begitu menakutkan lagi. Fuad Jiang sambil makan sambil menceritakan hal-hal yang terjadi di kota Zonghai akhir-akhir ini. Mendengar masalah Sentosa Group dan perusahaan Su, Eric Ling merasa sangat terhibur. Gadis ini, sekarang pun sudah bisa menguasai seluruh Sentosa Group di tangannya sendiri. Hebat, tidak sia-sia pembinaanku. Setelah sesaat, mereka sudah puas minum. Sekali lagi Eric Ling menyatakan tekadnya untuk pergi ke paviliun Gading Gunung Timah. Mereka juga tidak enak hati untuk berkata apa-apa, hanya bisa bubar dengan lesu.
Pada akhirnya, hanya Brian Ma yang belum pergi. Eric Ling berkata, Brian Ma, masih ada yang ingin kamu katakan. Brian Ma berkata, iya. Saya tidak sama dengan orang lain, Tuan pun tahu. Eric Ling tidak membantah. Meski sekarang anak buah Eric Ling sudah tidak sedikit, tetapi saudara yang paling baik tetap adalah Brian Ma. Hanya Brian Ma yang mengetahui identitasnya. Eric Ling berkata, kamu masih ingin larang aku pergi ke Gunung Timah. Brian Ma berkata, karena Tuan memutuskan untuk pergi, juga tidak ada gunanya saya melarang. Hanya saja ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan. Keluarga Qin berbeda dengan keluarga lainnya. Keluarga Qin adalah pemimpin dari 5 keluarga besar kota Zonghai. Fendi Qin adalah murid dari Charles Ye. Keluarga Qin juga termasuk sebagai keluarga inti Raja Zonghai, kekuatannya amat besar. Kali ini pergi ke Gunung Timah, artinya Tuan akan bermusuhan total dengan keluarga Qin. Ini bukanlah sebuah pilihan yang baik. Eric Ling berkata, yang aku musuhi tidak hanya keluarga Qin saja. Aku ingin selidiki pelaku yang mencelakai kakek Su, maka harus mendapatkan informasi terpenting dari mulut Raja Zonghai, bahkan mungkin menjadi lawan dengan Raja Zonghai. Brian Ma berkata, di kota Zonghai tersembunyi banyak orang hebat. Sejak peristiwa Gunung Lanos 3 tahun yang lalu, orang hebat dan kekuatan-kekuatan yang berkumpul di sini juga semakin banyak. Jika Tuan memasuki dunia ilmu bela diri, ini artinya Anda akan mulai menonjolkan diri lagi. Begitu menempuh jalan ini, tidak ada ruang untuk berbalik lagi. Eric Ling berkata, cepat atau lambat juga harus ditempuh. Brian Ma berkata, saya tahu akan tekad Tuan, berdasarkan rencana, harus tunggu kondisi luka Tuan pulih total baru Tuan akan menonjolkan diri. Tetapi sekarang kondisi luka Tuan masih belum pulih total. Saya khawatir. Eric Ling berkata, awalnya aku juga khawatir, tetapi Raja Zonghai melakukan satu kesalahan. Dia tidak seharusnya mencobai aku, terlebih lagi tidak seharusnya beri aku lihat Vireton Nine Realm. Brian Ma penasaran, apa maksud Tuan? Eric Ling berkata, Raja Zonghai pernah beri aku lihat sebuah buku jurus rahasia ilmu bela diri kuno. Meski dia telah banyak utak-atik dan mengubah banyak detailnya, tetapi aku masih bisa merasakannya dengan peka. Serta aku sudah melatih jurus rahasia ilmu bela diri kuno ini selama 3 bulan. Ini memiliki khasiat yang sangat besar dalam peningkatan kekuatan dan pemulihan kondisi luka aku. Sekarang, meski dalam tubuhku masih ada 18 peluru, tetapi keadaannya sudah berbeda sekali. Walau sedikit gegabah untuk menonjolkan diri di saat ini, tetapi juga bukan sama sekali tidak punya keyakinan. Brian Ma bersemangat mendengarnya. Tuan berkata begini, saya jauh lebih tenang. Tetapi 3 hari lagi di Paviliun Gading Gunung Timah, sungguh tidak biasa. Akademi Tinju dan Akademi Bumi Raya juga akan hadir. Eric Ling berkata, Akademi Tinju dan Akademi Bumi Raya, apa itu? Brian Ma berkata, ada 3 kekuatan yang berkuasa di dunia ilmu bela diri kota Zonghai, yaitu Raja Zonghai, Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju. Pada saat itu, Charles Ye ditinggikan bersama-sama oleh Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju, membentuk keadaan segitiga sekarang ini. Di antaranya, Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju adalah tempat asosiasi ilmu bela diri yang sudah diwariskan selama ratusan tahun, mirip dengan asosiasi Qinwu yang paling terkenal di masa silam. Eric Ling berkata, tempat asosiasi ilmu bela diri, mirip dengan asosiasi Qinwu. Brian Ma berkata, iya. Kekuatan seperti ini sudah melampaui 5 keluarga besar kota Zonghai, juga sudah melampaui lingkaran hidup masyarakat awam. Itu merupakan penguasa kota Zonghai yang sebenarnya. Di dunia ini, siapa yang menguasai hidup dan mati orang lain, maka dia bisa memegang kuasa sendiri. Entah berapa banyak perencanaan di kota Zonghai yang sepertinya dikeluarkan dari SPZ, sebenarnya SPZ juga hanya mewakili 3 kekuatan itu untuk menangani masalah di lingkaran hidup masyarakat awam. SPZ pun berada di bawah kekuasaan dari 3 pihak tersebut. Jika orang biasa yang mendengarnya,
takutnya akan sulit percaya. Namun Erik Ling langsung paham, waktu itu, Raja Songhai juga diangkat oleh Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju Kan. Brian Ma berkata, benar. Erik Ling berkata, kelihatannya Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju ini memang luar biasa, sampai bisa mengangkat seorang Raja Songhai. Brian Ma berkata, dunia tinju bawah tanah dikuasai oleh keluarga Song, tetapi sebenarnya keluarga Song juga hanyalah duta. Pemilik yang sebenarnya adalah Akademi Tinju. Nenek si tepat adalah orang dari Akademi Tinju. Dulu Charles Ye juga berasal dari Akademi Tinju, kemudian dia mendapatkan warisan jurus rahasia ilmu bela diri kuno dan langsung menjadi seorang master. Barulah dia berdiri kari, terlepas dari Akademi Tinju dan membentuk kekuatannya sendiri. Hebat, Erik Ling berkata, aku semakin tertarik dengan tiga pihak kekuatan ini. Kebenaran akan kematian kakek Su sudah semakin dekat, tiba-tiba aku merasa bergairah sekali. Sebarkan kabar, 3 hari nanti, aku akan pergi ke Paviliun Gading Gunung Timah. Erik Ling menepuk pundak Brian Ma, kamu juga pergi siap-siap. Sudah 3 tahun lamanya, juga sudah saatnya memperlihatkan kekuatan kita pada orang-orang. Dalam beberapa hari ini, kabar mengenai pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah yang akan diadakan di Paviliun Gading mulai marak beredar di dunia ilmu bela diri kota Songhai. Hal ini telah mengundang respon yang sangat besar. Kabar terkait Erik Ling yang menerima undangan keluarga Qin untuk pergi ke Paviliun Gading Gunung Timah pun sudah tersebar. Seluruh dunia ilmu bela diri menjadi heboh. Waktu berlalu hari demi hari, Erik Ling tetap bertapa di dalam rumah gaya si Heyuan. Sehari sebelum pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah, rumah gaya si Heyuan kedatangan 2 orang tamu aneh. Itu adalah Bobby Song dan Nenek Si. Melihat 2 orang ini, sikap Erik Ling menjadi serius. Kalian datang mencari aku, ada masalah apa? Terhadap 2 orang ini, Erik Ling sama sekali tidak punya perasaan baik. Jika harus dikatakan, dia juga hanya sedikit penasaran terhadap Nenek Si. Pada saat itu keluarga Tang membuat siasat untuk menyerang dia. Nenek Si adalah satu-satunya praktisi yang tidak beraksi. Erik Ling sangat berkesan dalam terhadap hal ini. Bobby Song melirik Nenek Si lalu berkata, Nenek Si cari kamu ada sedikit masalah, tidak undang kami masuk untuk minum teh. Masuklah. Erik Ling mempersilahkan mereka masuk dan menyeduhkan teh. Nenek Si menyeruput teh lalu berkata pelan, Tuan Ling, aku datang mencari kamu, ada 2 hal. Yang pertama, harap kamu jangan pergi ke jamuan di Paviliun Gading Gunung Timah. Erik Ling terkejut, aku pergi atau tidak, apa hubungannya dengan kamu? Ini tidak masuk akal. Seharusnya Nenek Si dendam dengan dia, tetapi malah perhatian padanya. Nenek Si berkata, karena aku tidak ingin kamu mati. Erik Ling tertawa, jika aku mati, bukankah lumayan bagus bagimu? Karena dulu aku pernah menyerang keluarga Song, omong-omong aku pun adalah musuh keluarga Song. Nenek Si berkata, dibandingkan dengan pola keadaan dunia ilmu bela diri kota Songhai, semua ini adalah konflik kecil, tidak ada apa-apanya. Erik Ling bertanya, pola keadaan dunia ilmu bela diri kota Songhai. Nenek Si berkata, benar. Jika kamu mati di Paviliun Gading Gunung Timah, maka pola keadaan dunia ilmu bela diri kota Songhai akan terjadi perubahan. Aku ini demi masa depan dunia ilmu bela diri kota Songhai. Erik Ling bertanya, kamu sebenarnya datang mewakili siapa? Nenek Si berkata, kali ini aku datang mewakili Akademi Tinju. Akademi Tinju. Sekujur tubuh Erik Ling bergetar. Masalah ini seserius itu. Acara pendiskusian Gunung Timah diadakan 3 tahun sekali dengan sangat mewah. Ini menyangkut keberhasilan dan kegagalan dunia ilmu bela diri. Acara 3 tahun sekali di kota Songhai. Semua anak muda yang ingin menunjukkan dirinya harus menghadiri acara diskusi Gunung Timah. Andreas Ye, Andrew Ye, Fendi Qin dan Wendy Xiang pernah bersinar di Gunung Timah, pada akhirnya memiliki eksistensi di sana. Bahkan Charles Ye sang raja di kota Songhai, menjadi terkenal karena acara pendiskusian di Gunung Timah. Oleh karena itu,
Acara yang diadakan 3 tahun sekali ini sangat penting bagi dunia ilmu bela diri Zonghai. Di antara 5 keluarga besar, keluarga Qin yang paling bersemangat. Keluarga Qin langsung mengadakan rapat semalaman. Aaron Qin dan Hani Qin bahkan ada di tempat. Selain itu ada ratusan orang yang berkumpul di aula belakang rumah keluarga Qin, terus menatap ke pintu yang ada di hadapan mereka. Tatapan Hani Qin menyapu ke ratusan orang yang ada di tempat, semuanya. Acara pendiskusian Gunung Timah yang diadakan 3 tahun sekali akan segera diselenggarakan. Kalian semua adalah anak-anak muda masa depan keluarga Qin, kalian harus maju bersinar melalui acara pendiskusian Gunung Timah. Hari ini aku mengajak kalian kemari, untuk bertemu dengan kepala keluarga, mendengarkan pelatihan dari kepala keluarga. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya mengenakan setelan tang berwarna hitam, berjalan mendekat. Andi Qin mengikuti di belakang orang itu. Kepala keluarga. Semua orang melihat pria tua bersetelan tang, satu persatu membungkukkan tubuhnya memberi hormat. Kepala keluarga Qin, Fendi Qin. Salah satu dari Master Raja Zonghai, bertahun-tahun yang lalu dia adalah Master Puncak Tenaga Luar. Sejak saat itu dia pensiun dan mulai fokus pada Master Seni Bela Diri. Statusnya sangat luar biasa, dan semua orang mengaguminya. Tubuh Fendi Qin tidak besar, tapi dia terawat dengan baik, penuh berenergi dan matanya tajam. Hanya dengan sebuah tatapan bisa membuat orang ketakutan. Siapapun yang melihat pria ini, pasti akan menunjukkan rasa tidak berani merendahkan. Fendi Qin melambaikan tangannya pada semua orang. Setelah suasana menjadi tenang, Fendi Qin berucap, keluarga Qin telah menjadi makmur selama beberapa dekade. Sekarang generasi muda semakin hebat, aku sangat senang melihatnya. Ini semua karena kepala keluarga, sehingga kita bisa seberuntung ini. Semua orang menyuarakan pendapat mereka masing-masing. Fendi Qin berucap, Ksatria Tenaga Luar, maju selangkah. Seketika ada 9 orang yang maju, mereka membentuk sebuah barisan di depan sekelompok orang. Salah satunya termaksud Aaron Qin. Fendi Qin merasa sangat senang melihatnya, Ksatria Tenaga Luar tingkat menengah ke atas, maju satu langkah lagi. 4 orang maju ke depan, masih termaksud Aaron Qin. Fendi Qin menganggukkan kepalanya, kembali berucap, Ksatria Tenaga Luar tingkat akhir, maju satu langkah lagi. 2 orang maju ke depan. Yang satu adalah Aaron Qin, yang satu lagi seorang pria bertelanjang dada, usianya sekitar 20-an, memiliki tubuh yang tinggi dan besar, dirinya yang berdiri di sana, membuat orang merasa tertekan dengan aura yang dikeluarkannya. Fendi Qin kembali berucap, Ksatria Tenaga Luar tingkat puncak, maju selangkah lagi. Aaron Qin berhenti, namun pemuda bertelanjang dada itu terus maju satu langkah ke depan. Saat ini, semua orang tercengang. Bahkan Aaron Qin juga tercengang, Harrison. Sejak kapan kamu menjadi ksatria tenaga luar? Sebelumnya, Aaron Qin mengaku dia adalah orang pertama di generasi muda keluarga Qin. Dia merasa sangat bangga akan hal itu dan bersikap arogan. Dia selalu merendahkan Harrison, namun sekarang, tidak disangka kultivasi orang ini lebih baik dari dirinya. Seketika dia merasa sangat malu dan tidak terima. Harrison Qin langsung berucap dengan singkat, baru saja. Aaron Qin langsung berucap dengan acuh, Harrison, jangan-jangan kamu sedang membohongi ayahku. Harrison Qin berucap, jika kamu tidak percaya, kamu boleh mencobanya. Baiklah, aku tidak takut padamu. Selama ini kekuatan kultivasimu tidak sebaikku, bagaimana mungkin tiba-tiba menerobos tingkat yang lebih tinggi dariku? Aku tidak percaya. Aaron Qin maju selangkah, membuat posisi, dan bersiap untuk menyerang. Harrison Qin tidak mundur sama sekali, baiklah, selama ini kamu selalu membanggakan diri jika kamu adalah yang pertama di generasi muda, sejak awal aku sudah tidak menyukainya. Di hadapanku, kamu tidak lebih dari sehelai bulu. Cih, kamu hanyalah anak dari selir keluarga Qin, apa kamu pantas bertarung denganku? Hari ini akan kutunjukkan padamu, orang yang berbohong tidak akan berakhir baik. Aaron Qin membuat posisi bersiap untuk melayangkan tinjuan. Berhenti.
Tiba-tiba Fendi Qin berteriak. Seketika sekujur tubuh Aaron Qin bergemetaran, seperti jantungnya telah hancur berkeping-keping karena teriakan itu, telinganya juga terus berdengung. Beberapa saat kemudian dia berucap, "Ayah, Harrison ini manusia sampah, bagaimana mungkin kekuatannya mencapai puncak tenaga luar? Dia pasti membohongimu." Puncak tenaga luar, satu tingkat di bawah seorang master. Banyak orang yang berharap bisa berada di tingkat ini. Aaron Qin yang berlatih selama bertahun-tahun, namun masih saja belum mencapai tingkat ini, seketika akal sehatnya menghilang. Fendi Qin berucap dengan dingin, "Aaron, dia memang sudah mencapai tingkat puncak tenaga luar. Kamu bukanlah lawannya, jujur saja, satu tinjuannya itu bisa membunuhmu." Seketika Aaron Qin tidak berani berkata-kata. Dia tidak mungkin tidak mempercayai ucapan Fendi Qin. Aaron Qin merasa melihat tatapan Harrison Qin seperti sedang melihat sebuah monster. "Apa semenakutkan itu?" Fendi Qin berucap, "Baiklah, kalian tidak perlu bertarung. Orang pertama di generasi muda keluarga Qin adalah Harrison Qin. Kali ini keluarga kita akan mengumpulkan seluruh kekuatan keluarga, mendorong Harrison untuk bersinar di acara pendiskusian Gunung Timah. Harrison, kemarilah." Harrison Qin berjalan ke hadapan Fendi Qin, menyatukan kedua tangannya dengan hormat, lalu berucap, "Kepala keluarga." Fendi Qin menatap Harrison Qin dengan sangat puas, "Pasti sangat sulit. Dulu kamu tidak tergolong menonjol di antara saudara-saudara lainnya, namun dengan usaha kerasmu, kamu bisa mengalahkan Aaron. Bagus sekali." Harrison Qin berucap, "Semua ini berkat kepala keluarga Zonghai." Fendi Qin berucap, "Kali ini asalkan di acara Gunung Timah kamu memasuki 8 besar, aku akan menjamin kamu bergabung ke kediaman Raja Zonghai. Mulai saat itu aku akan membiarkanmu berlatih di kediaman Raja, menjadi murid tertinggi Raja Zonghai." Sialan. Mata semua orang yang ada di sana langsung memerah. Bergabung ke kediaman Raja Zonghai, yang berarti Akademi Charles. Menjadi murid tertinggi Charles Ye. Betapa banyak orang yang memimpikannya hal ini. Dulu bukankah Fendi Qin menjadi murid tertinggi Charles Ye karena memasuki 8 besar saat di acara Gunung Timah? Fendi Qin menjadi murid tertinggi di Akademi Charles. Keluarga Qin berkembang pesat menjadi yang pertama di 5 keluarga besar, lalu perlahan-lahan memperlebar jarak dengan 4 keluarga lainnya. Pada akhirnya bahkan merendahkan dan mempermainkan 4 keluarga lainnya. Menjadi murid tertinggi Akademi Charles adalah sebuah kehormatan yang tak tertandingi. Dan ini adalah mimpi banyak orang. Tiba-tiba Harrison berlutut di atas lantai, berucap dengan keras, "Terima kasih atas bimbingan kepala keluarga. Aku akan bersujud dan mati untuk keluarga Qin." Fendi Qin berucap, "Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan di Gunung Timah, bunuh Tuan Ling." Hani Qin langsung menambahkan, "Benar. Tuan Ling sangat arogan, seringkali dia tidak menghormati keluarga Qin. Dia bahkan membunuh Jordi, kali ini dia harus mati di Gunung Timah." Harrison Qin menggertakkan giginya berucap, "Kepala keluarga, tenang saja, aku pasti akan membunuh murid licik itu, demi kepala keluarga, dan demi membalaskan dendam Jordi." Fendi Qin menganggukkan kepalanya, "Baguslah kalau begitu, semuanya bersiaplah. Ke-9 ksatria tenaga luar, besok ikut aku ke Gunung Timah. Keluarga Qin harus menguatkan posisi dan fondasi. Setelah itu selesai, aku akan mewakili keluarga Qin keluar dari 5 keluarga besar kota Zonghai, dan masuk ke dunia ilmu bela diri, menjadi keluarga ilmu bela diri." Hani Qin berucap, "Benar, 4 keluarga lainnya berpura-pura memiliki posisi yang sama dengan keluarga Qin. Semut-semut seperti mereka ini, bagaimana mungkin bisa sehebat keluarga Qin?" Setelah acara Gunung Timah, keluarga Qin akan langsung mengakuisisi 4 keluarga itu. Fendi Qin menganggukkan kepalanya berucap, "Baiklah. Aku tidak tertarik dengan 4 keluarga sampah itu. Semuanya bubarlah." Para anggota keluarga Qin mulai pergi satu persatu. Hani Qin menemani Fendi Qin berjalan ke depan rumah. Hani Qin berucap, "Kakak, bagaimana jika Harrison tidak bisa membunuh Eric?" Fendi Qin berucap, "Dia sudah setuju pergi ke Gunung Timah, maka dia akan mati."
Tidak peduli seberapa hebat kekuatannya, dia akan mati di Gunung Timah. Kecuali, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan seluruh dunia ilmu bela diri di kota Zonghai. Han Qin bergumam, kalau begitu aku merasa lebih tenang. Villa keluarga Tang, Japri Tang, Yohanes Tang, Jacob Tang, Joseph Tang, dan yang lainnya berkumpul bersama. Ada juga Shirley Tang, Leon Tang dan yang lainnya. Raut wajah setiap orang terlihat sangat serius. Joseph Tang berucap dengan suara berat, Tuan Ling harus pergi ke paviliun gading di Gunung Timah. Terlihat sekali jika keluarga Qin telah menggali kuburan untuknya. Dia pasti akan mati. Jika terjadi hal yang tidak diduga pada Tuan Ling, keluarga Tang juga harus memikirkan cara untuk mundur. Jika tidak, keluarga Tang pasti akan hancur. Yohanes Tang berucap, benar, takdir keluarga Tang harus ada di tangan kita sendiri. Tuan Ling akan segera sampai, kita harus mencari cara lain. Raut wajah Japri Tang terlihat sedikit kesulitan, kalian tidak perlu menggebu-gebu seperti ini. Tuan Ling bukanlah orang yang gegabah. Jika dia tidak yakin, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Joseph Tang berucap dengan tidak senang, paman kedua, sepertinya belakangan ini ada yang salah dengan kepalamu, kamu selalu membela Eric Ling, apa kamu tidak memikirkan keluarga Tang? Tuan Ling bertanggung jawab atas keluarga Tang. Aku tidak mengatakan apapun, tapi dia malah menyinggung keluarga Qin, bukankah ini mencari mati namanya? Jika dia mati, apa keluarga Tang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Japri Tang berucap, satu-satunya harapan keluarga Tang adalah Tuan Ling. Kapanpun itu, keluarga Tang selalu mendukung Tuan Ling dari belakang. Jika kalian berani macam-macam, berarti kalian membuat keluarga Tang berada di jalan buntu. Joseph Tang berucap, paman kedua, apa kamu gila? Sekarang Eric telah menyinggung keluarga Qin, bahkan ingin menghadiri acara yang diadakan keluarga Qin, dia akan segera menjadi musuh seluruh dunia ilmu. Akademi Bumi Raya, Akademi Tinju, Akademi Charles, kekuatan yang mana yang bukan tergolong mengerikan. Eric Ling menjadi musuh mereka, apa dia masih memiliki kesempatan untuk hidup? Apakah keluarga Tang ingin ikut mati bersamanya? Japri Tang berucap, aku tahu, tapi Tuan Ling telah memimpin keluarga Tang, dan tidak bisa dibantah. Apa kalian tidak mengetahuinya? Keluarga Qin bagaikan serigala, kami sudah berdiri di sisi berlawanan dengan keluarga Qin, walaupun memutuskan hubungan dengan Tuan Ling sekarang, sudah tidak ada gunanya lagi. Cepat atau lambat keluarga Lin akan melawan kita. Satu-satunya jalan agar kita hidup yaitu mendukung Tuan Ling. Joseph Tang dan Yohanes Tang terdiam. Japri Tang berucap, dulu keluarga Qin tidak memiliki kekuatan yang sama dengan keluarga Tang. Kemudian karena Fendi memasuki 8 besar saat di acara pendiskusian Gunung Timah, mulai sejak itu dia mendapatkan kesempatan untuk berguru dengan Charles Ye. Dan mulai saat itu juga, keluarga Qin mendapat dukungan dari Akademi Charles dan mulai berkembang. Membimbing para penjaga, dan berdiri di garis terdepan Akademi Charles, perlahan-lahan membuat jarak dengan keluarga Tang. Sekarang keluarga Qin adalah yang terbaik, jauh melampaui keluarga Tang. Walaupun 4 keluarga besar bersatu, tetap bukan tandingan keluarga Qin. Kali ini, Tuan Ling hanya ingin meniru jejak Fendi. Jika Tuan Ling berhasil, keluarga Tang akan memiliki kesempatan untuk memiliki posisi yang sama seperti keluarga Qin. Ini adalah kesempatan kita. Setelah Jacob Tang mendengarnya dia menjadi bersemangat, benar kata paman kedua, aku percaya Tuan Ling pasti bisa memiliki jalan seperti Fendi saat itu. Shirley Tang juga menunjukkan dukungannya. Pada akhirnya Joseph Tang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menggertakkan gigi berucap, baiklah. Karena paman kedua sangat mendukung Tuan Ling, dan saat ini keluarga Tang tidak memiliki pilihan yang lebih baik, kali ini aku akan mendengarkan paman kedua. Japri Tang menghela napas lega, baguslah kalau begitu, tidak hanya keluarga Tang yang akan berusaha di Gunung Timah, tapi keluarga Song, keluarga Ma, dan keluarga Chen semuanya juga ingin mencoba. Mereka semua ingin memasuki dunia ilmu bela diri perlahan-lahan. Lihat saja nanti,
Keluarga Song sudah tidak sabar, dan keluarga Chen yang misterius sepertinya juga tidak bisa menahan diri. Danau Jati, rumah gaya Si Heyuan. Nenek Si dan Eric Ling duduk bersama menikmati teh. Bobby Song berdiri di belakang Nenek Si, dengan sopan dan hormat, tidak mengatakan apapun. Eric Ling menyesap tehnya. Akademi Tinju, ini adalah pertarungan dunia ilmu bela diri. Nenek Si, walaupun memiliki kekuasaan di keluarga Song, tapi di Akademi Tinju, sepertinya hanya orang dengan peran yang kecil, apa bisa mewakili Akademi Tinju? Nenek Si berucap, tapi, di mata Akademi Tinju, bagaimana mungkin Tuan Ling bukan seseorang dengan peran kecil? Apa kamu ingin ketua Akademi Tinju datang mencarimu? Eric Ling tertawa, ucapanmu benar. Terus terang saja, kenapa Akademi Tinju ingin menghentikanku? Nenek Si berucap, pernah ada seseorang bernama Charles Ye dari Akademi Tinju, awalnya dunia ilmu bela diri yang berdiri dengan 2 kaki, menjadi berdiri dengan 3 kaki karena kebangkitan Charles Ye. Sekarang setiap kali acara pendiskusian Gunung Timah, walaupun 3 kekuatan terbesar ini melahirkan para ara ahli, tapi semua orang setuju untuk muncul seseorang yang seperti Charles Ye lagi. Eric Ling berucap, Akademi Tinju khawatir aku menjadi Charles Ye yang kedua. Nenek Si berucap, benar. Tiba-tiba Eric Ling terbahak-bahak, apa Akademi Tinju begitu mengakui kehebatanku? Nenek Si berucap, semua ahli puncak tenaga luar, Akademi Tinju sangat memperdulikannya. Sebelumnya kamu menunjukkan kekuatan tenaga luar puncak di villa keluarga Ye. Tentu saja Akademi Tinju memperdulikannya. Eric Ling berucap, bagaimana jika aku tetap bersikeras untuk pergi? Nenek Si berucap, maka kamu akan mati. Eric Ling berucap, sepertinya di satu sisi Akademi Tinju sedang mengancamku, dan di sisi lain juga ingin memberikanku takdir yang baik. Lalu apa masalah yang kedua? Nenek Si, masalah yang kedua, keluarga Qin telah mengatur sesuatu yang baik untukmu. Jika kamu tidak ingin mati, kamu masih memiliki satu pilihan lain. Eric Ling berucap, apa itu? Nenek Si berucap, berlindung dan menjadi orang dari Akademi Tinju. Asalkan kamu bersedia, Akademi Tinju akan menjamin kamu tidak akan mati.